gempar, roket baru perlawanan Palestina jadi ancaman baru bagi Israel hingga melakukan hal ini demi menghindarinya. Saluran media Ibrani 12 milik Israel menyatakan penembakan roket-roket jenis baru ke arah pemukiman di sekitar jalur Gaza merupakan tantangan bagi otoritas Israel saat ini. Saluran tersebut mengatakan roket-roket terkini dari jalur Gaza dari perlawanan Palestina dan Hamas dianggap senjata sederhana, namun sangat cepat diaktifkan dan sulit untuk dideteksi. Quds Press melaporkan. Media juga menyebutkan roket-roket dari jalur Gaza mampu memasuki pemukiman Israel dalam putaran terakhir eskalasi 3 hari lalu tanpa sirene peringatan. Saluran Ibrani mengklaim dalam beberapa tahun terakhir sejumlah peluru mortir ukuran 120 mm diseludupkan ke jalur Gaza. Kemudian, faksi perlawanan di jalur Gaza bekerja untuk memodifikasinya dengan akurasi tinggi. Pekan lalu, faksi perlawanan di Gaza menembakkan sekitar 100 roket ke pemukiman Israel yang ilegal yang berbatasan dengan jalur Gaza sebagai tanggapan atas kematian para pemimpin gerakan Jihad Islam beberapa waktu lalu. Angkatan Udara Israel menanggapi serangan roket dengan mengebom sasaran perlawanan di jalur Gaza, menewaskan beberapa orang-orang dan melukai di antaranya. Geger hadapi serangan balasan Palestina, Iron Dome Israel tak berfungsi semua. Bikin malu, Iron Dome Israel kebobolan lagi setelah serangan balasan dari kubu Palestina menyerbu Israel dengan balasan roket dan tembakan dari rudal Hamas. Dikatakan canggih dan dapat menangkal berbagai macam gempuran, namun nyatanya si kubah besi Israel lagi-lagi bikin malu dan menyesatkan para tentara di sana, sehingga kerusakan akibat serangan balasan Palestina pun terjadi di beberapa titik yang menjadi pangkalan para tentara yang berada di daerah itu. Sementara itu, bukannya menghalau serangan roket kubu Palestina, Iron Dome malah jebol dan bikin tangkisannya meleset hingga banyak sekali kerugian yang disebabkan, serta membuat jatuh beberapa korban jiwa termasuk sipil. Serangan yang tak seberapa dari Hamas dan pasukan Sarang Singa telah membuat kegaduhan nyata di tengah kerusuhan yang terjadi di Israel yang sudah lebih dari sebulan mengalami perpecahan yang disebabkan oleh pemimpin baru yang berkuasa dan lebih kejam dari sebelumnya. Di sisi lain, Israel dibuat malu karena selama ini mereka sangat membangga-banggakan Iron Dome. Sistem pertahanan rudal tersebut berfungsi sebagai penangkal rudal yang diluncurkan ke arah Israel. Militer Israel mengklaim bahwa sejauh ini alat tersebut telah berhasil melumpuhkan roket-roket yang diluncurkan ke wilayah mereka. Namun Hamas berhasil mematahkan klaim Israel tersebut. Melansir The Times of Israel, sayap bersenjata Hamas mengatakan bahwa mereka menggunakan jenis baru rudal Sigel untuk menyerang kota-kota Israel hari itu. Hamas mengklaim bahwa rudal tersebut berhasil melewati sistem pertahanan Iron Dome Israel. Untuk pertama kalinya, kami memanfaatkan taktik penembakan rudal Sigel ke Askelon, yang memiliki kekuatan penghancur tinggi dan berhasil mengatasi Iron Dome, kata Brigade Is Aldin Al-Qassam dalam sebuah pernyataan. Secanggih apapun sistem pertahanan udara, suatu negara tetap bisa ditembus dengan banyaknya roket yang ditembakkan dari darat. Hamas hanya menggunakan peluncur tunggal dan multiple launch rocket system atau MLRS jarak sedang saja mampu membuat Iron Dome kewalahan, apalagi yang dilengkapi MLRS setingkat Astros, HIMARS, M270, TOS, dan lainnya. Para pejuang Palestina di jalur Gaza memulai kembali serangan roket-roket ke Israel. Setelah perundingan yang gagal, mereka kembali melakukan penyerangan. Saat polisi mengatakan suara sirene peringatan di Israel meraung-raung setelah serangan roket,
berbunyi di Israel Selatan. Sistem pencegat rudal militer Iron Dome hanya menembak jatuh satu rudal di kota Ashkelon, Israel Selatan. Seperti melansir Antara, seorang juru bicara militer di Twitter mengatakan, setelah gencatan senjata gagal, Hamas kembali melakukan serangan roket-roket. Tidak ada perundingan yang disetujui setelah Israel kembali melakukan penyerangan. Israel sebelumnya mengatakan pihaknya bersedia menyetujui satu perpanjangan untuk melakukan perdamaian atau negosiasi ketika Mesir menengahi perundingan dengan delegasi-delegasi Israel dan Palestina mengenai penghentian perang yang telah meluluhlantakkan daerah yang dikuasai Hamas itu. Seorang juru bicara Hamas mengatakan faksi-faksi Palestina tidak menyetujui perpanjangan dari perundingan, tetapi akan terus melakukan serangan. Palestina menginginkan Israel menyetujui secara prinsip tuntutan-tuntutan termasuk pencabutan blokade terhadap jalur Gaza, pembebasan pertahanan dan juga pembukaan kembali satu pelabuhan laut. Sayap bersenjata Hamas mengeluarkan pernyataan pada Kamis malam memperingatkan para perunding Palestina untuk tidak menyetujui perpanjangan yang dijanjikan oleh Israel kecuali menawarkan konsesi-konsesi. Tidak ada tanda-tanda Israel melakukan langkah-langkah seperti itu, ungkapnya. Israel juga menegaskan bahwa pihaknya akan menanggapi dengan kekuatan penuh jika diserang, dan seorang menteri mengemukakan prospek bagi dikuasainya kembali jalur Gaza. Israel akan bertindak dengan keras jika Hamas memulai kembalinya serangan, namun yang terjadi di lapangan memanglah serangan bertubi-tubi kembali yang dilakukan Hamas dengan roket-roket. Israel mengatakan jika 64 tentara Israel dan 3 warga sipil menjadi korban setelah serangkaian serangan roket oleh Hamas ke Israel. Kemudian dikabarkan berikutnya jika Israel menarik pasukan daratnya dari Gaza pada hari Selasa kemarin, segera setelah ada perundingan dimulai.